Pada bagian pertama, kita telah memahami bahwa membesarkan seorang anak ternyata bukan hanya persoalan kasih sayang. Kita melihat bagaimana pendidikan, kesehatan, ruang bermain, hingga kondisi ekonomi ikut menentukan masa depan seorang anak. Namun perjalanan kita belum selesai, karena masih ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa begitu banyak orang tua yang telah bekerja keras, berkorban tanpa henti, tetapi tetap merasa gagal memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anaknya? Apakah masalahnya terletak pada keluarga, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang selama ini tidak kita sadari? Selamat datang kembali di Antara Pikiran. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan negara, ketimpangan sosial, dan struktur masyarakat ternyata ikut membentuk pengalaman menjadi orang tua. Ketika negara tidak hadir, ada satu gagasan yang berulang kali disampaikan Khalis Mardiassi, bahwa banyak persoalan keluarga sebenarnya bukan lahir dari dalam keluarga, melainkan muncul karena negara gagal menyediakan perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap warga. Ketika layanan kesehatan sulit dijangkau, ketika sekolah berkualitas hanya dapat diakses sebagian orang, ketika transportasi publik tidak memadai, ketika ruang bermain anak semakin hilang, maka semua beban itu berpindah ke rumah. Orang tua dipaksa mencari solusi sendiri, bukan karena mereka ingin, tetapi karena tidak memiliki pilihan. Buku ini mengingatkan bahwa keluarga tidak seharusnya menghadapi persoalan besar sendirian. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh. Perempuan dan beban pengasuhan. Salah satu pembahasan yang paling kuat dalam buku ini adalah tentang perempuan. Dalam banyak keluarga, tanggung jawab mengasuh anak masih lebih banyak dibebankan kepada ibu. Bahkan ketika ibu juga bekerja di luar rumah, ia tetap diharapkan mengurus rumah, menyiapkan makanan, mendampingi anak belajar, merawat anggota keluarga yang sakit. Semua dilakukan secara bersamaan. Khalis Mardiassi mengajak kita mempertanyakan kondisi ini. Mengapa pekerjaan pengasuhan sering dianggap sebagai tugas alami perempuan? Mengapa kerja yang begitu penting justru sering tidak dihargai? Buku ini tidak sedang mempertemukan laki-laki dan perempuan sebagai dua pihak yang saling berlawanan. Sebaliknya, ia mengajak kita melihat bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab bersama, baik di dalam keluarga maupun dalam kebijakan negara. Kemiskinan bukan sekadar kurang uang. Ketika mendengar kata kemiskinan, kita sering membayangkan seseorang yang tidak memiliki cukup uang. Namun buku ini menawarkan sudut pandang yang lebih luas. Kemiskinan juga berarti terbatasnya pilihan. Seseorang mungkin bekerja sepanjang hari, tetapi tetap tidak mampu menyekolahkan anak di tempat yang diinginkan, tidak mampu membeli makanan bergizi secara rutin, tidak memiliki waktu bersama keluarga karena harus terus bekerja. Kemiskinan akhirnya menjadi lingkaran yang sulit diputus, dan anak-anak seringkali mewarisi keadaan yang sama. Disinilah Khalis Mardiassi mengingatkan bahwa kemiskinan bukan semata kegagalan individu. Seringkali ia merupakan persoalan struktural yang membutuhkan solusi bersama. Anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak tidak memilih di keluarga mana mereka dilahirkan. Mereka juga tidak memilih kondisi ekonomi orang tuanya. Namun merekalah yang paling merasakan dampak dari berbagai persoalan tersebut. Ketika pendidikan tidak merata, ketika layanan kesehatan sulit diperoleh, ketika lingkungan tidak aman, yang paling kehilangan adalah anak-anak. Buku ini mengajak kita berhenti menyalahkan mereka, karena masa depan seorang anak tidak hanya dibangun oleh keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat tempat ia tumbuh. Kritik terhadap cara kita memandang parenting. Selama ini media sosial dipenuhi berbagai tips menjadi orang tua ideal, cara mendidik anak, cara meningkatkan kecerdasan, cara membangun komunikasi. Semuanya terdengar baik, namun Khalis Mardiassi mengingatkan bahwa semua nasihat itu menjadi tidak adil jika mengabaikan kenyataan hidup setiap keluarga. Tidak semua orang memiliki waktu yang sama. Tidak semua memiliki penghasilan yang sama. Tidak semua memiliki akses yang sama. Karena itu, tidak bijak jika kita terlalu mudah menghakimi orang tua lain hanya dari hasil yang terlihat. Buku ini mengajak kita melihat parenting dengan lebih banyak empati. Solusi yang ditawarkan buku, apakah buku ini hanya berisi kritik? Tidak. Di balik kritiknya, terdapat harapan. Khalis Mardiassi percaya bahwa keluarga akan jauh lebih kuat jika negara menjalankan perannya dengan baik. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, ruang publik yang aman, perlindungan terhadap perempuan dan anak, kesempatan kerja yang layak,
Semua itu bukan sekadar kebijakan, melainkan investasi bagi masa depan generasi berikutnya. Karena membesarkan anak bukan hanya pekerjaan orang tua, tetapi juga pekerjaan sebuah bangsa. Kelebihan buku. Kekuatan terbesar buku ini terletak pada keberaniannya menghubungkan isu parenting dengan persoalan sosial. Ia membuat pembaca melihat bahwa pengalaman mengasuh anak selalu dipengaruhi oleh keadaan di luar rumah. Bahasanya sederhana, contoh-contohnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami bahkan oleh pembaca yang tidak terbiasa membaca buku sosial atau politik. Kekurangan buku. Meskipun menarik, buku ini mungkin memunculkan perdebatan. Sebagian pembaca bisa saja merasa bahwa kritik penulis terhadap negara terlalu tajam. Ada pula yang berharap buku ini menawarkan solusi yang lebih rinci dan praktis. Namun justru disitulah fungsi buku ini. Ia bukan buku panduan parenting, melainkan buku refleksi yang mengajak pembaca melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Kesimpulan, mungkin selama ini kita terlalu sering bertanya, bagaimana menjadi orang tua yang baik? Padahal, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana sebuah negara dapat menjadi tempat yang baik bagi anak-anak untuk tumbuh? Melalui parenting di negara gagal, Khalis Mardiasy mengajak kita memahami bahwa masa depan anak-anak tidak hanya dibangun oleh kasih sayang keluarga. Ia juga dibentuk oleh kebijakan, oleh lingkungan, oleh pendidikan, oleh kesehatan, oleh keadilan sosial, dan oleh keberpihakan negara kepada warganya. Buku ini tidak mengajarkan cara membuat anak menjadi sempurna. Ia justru mengingatkan bahwa sebelum menuntut orang tua menjadi sempurna, kita perlu memastikan bahwa mereka tidak dibiarkan berjuang sendirian. Penutup, sampailah kita di penghujung pembahasan buku parenting di negara gagal. Buku ini mungkin tidak akan membuat kita sepakat dengan setiap gagasan yang disampaikan penulis. Namun justru disitulah nilainya. Ia mendorong kita untuk berpikir, mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap biasa, dan melihat bahwa persoalan keluarga seringkali tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat dan negara. Terima kasih telah menemani antara pikiran hingga akhir. Jika pembahasan ini memberi Anda sudut pandang baru, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga gemar membaca dan berdiskusi. Karena di antara pikiran, setiap buku bukan sekadar untuk dibaca, tetapi menjadi jendela untuk memahami manusia, masyarakat, dan kehidupan.